Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Anggota kelompok 8 yaitu yang pertama ada Yenastia Ananda Sobarni dengan NIM 22045120. Yang kedua ada Zelda Okta Pratama dengan NIM 22045121. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Feby Zuleka dengan NIM 22045118. Tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 1889, putra dari KPH Suryaningrat dan cucu dari Paku Alam III. Beliau adalah tokoh yang sangat berjasa di bidang pendidikan dan beliau yang mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, maka sampai sekarang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zilda Okta Pratama. Yang kedua yaitunya Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir di Kalimantan pada tahun 1899. Perjuangan beliau juga dititik beratkan pada bidang pendidikan. Pada tahun 1922 beliau menjadi guru pada sekolah Kartini di Jakarta dan semenjak itu aktivitasnya di bidang pendidikan terus berkembang. Sebagai seorang tokoh pendidikan, Muhammad Syafi'i berjasa besar dalam mendirikan sekolah yang diberi nama Indonesian Netherlands School atau yang lebih dikenal dengan INS di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Berkenaan dengan itulah, maka isi pendidikan yang dikembangkan adalah bahan-bahan yang dapat mengembangkan pikiran, perasaan, dan keterampilan yang dikenal dengan istilah 3H, yaitu Head, Heart, and Hand. Yang ketiga yaitunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan nama kecilnya adalah Muhammad Darwis, lahir di Yogyakarta pada tahun 1869. Ayahnya seorang ulama bernama Ki Haji Abu Bakar bin Ki Haji Sulaiman, pejabat khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ahmad Dahlan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang luas. Meskipun usianya baru 20 tahun, ia mulai merintis jalan pembaruan di kalangan umat Islam. Misalnya, membetulkan arah kiblat salat pada masjid yang dipandang tidak tepat arahnya yang sesuai dengan perhitungan menurut ilmu falakiyah yang dikuasainya. Usaha ini sempat menimbulkan insiden yang membuat diri dan istrinya hampir saja meninggalkan kaum Yogyakarta selamanya, kemudian memberikan pelajaran agama di sekolah negeri yang saat itu tidak pernah dilakukan kiai lainnya. Yang keempat adalah Rahma El-Yunusiyah, bentuk realisasi dari pemikiran pendidikan. Rahma El-Yunusiyah adalah berupa pendirian sekolah-sekolah bagi perempuan. Hal ini merupakan tanggapan dari situasi pada masa itu dan sejalan pula dengan teorinya Arnold, yaitu challenge and response. Sedangkan tujuan pendidikannya untuk mencerdaskan kaum perempuan agar pendidikan pada masa itu tidak berpusat hanya pada laki-laki. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan teori feminisme, yaitu teori poststrukturalisasi dan postmodernisme. Beberapa hambatan pada kaum perempuan Indonesia. Pendidikan yang belum berpihak pada kaum perempuan dapat pula ditemui dalam bidang lain, misalnya dalam bidang kesehatan dan pekerjaan. Perusahaan masih banyak yang belum memberi lapangan kerja pada perempuan. Angka perempuan menganggur lebih tinggi dapat ditemui di mana-mana dibanding laki-laki. Kalaupun perempuan banyak ditemui bekerja di sekitar informal atau pabrik, itu bukan berarti hilangnya diskriminasi. Angka kaum perempuan upahnya tidak dibayar oleh perusahaan mencapai 41,3%, lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya 10%, menjadi bukti beban yang diterima perempuan di luar rumah. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.